Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, kita mau sharing ini khusus untuk pemula teman-teman yang baru mungkin install MetaTrader 4 ya ataupun 5 ya. Ini kita bagaimana cara menggunakannya teman-teman ya, karena memang banyak juga yang belum tahu dan sangat perlu ya untuk kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang ada di sini ya di MetaTrader. Saya pakai MetaTrader 4 ini teman-teman ya. Oh, teman-teman sudah bergabung ya, sudah install, maksudnya sudah install MetaTrader 4 ya. Ini kita di HP teman-teman ya, saya biasa trading di HP. Nah, apa aja yang ada di MetaTrader 4 itu, ini yang pertama di sini nih teman-teman, ini pair mata uangnya ya. Nah, ini teman-teman ya, pair yang akan diperdagangkan, pair komoditinya ya, baik itu forex maupun banyak di sini ya. Kalau kita lihat nih, kita tinggal plus sini. Nah, ini ada forex, crypto, indicates, terus metal sama energi ya. Tergantung kita mau masukin yang mana ya. Cara masukinnya tinggal gampang, tinggal kita klik aja. Ya, kita klik forex misalnya nih. Nah, kita mau masukin apa nih? Ya. Ini saya dari awalnya deh ya. Ini saya udah banyak soal di sini ya. Ini saya cara ngapusnya dulu ya teman-teman ya. Cara ngapusnya ini tinggal kita klik ini. Ya, edit ini, tanda bullpen nih. Klik. Nah, ini ada hapus nih ya teman-teman ya. Hapus. Kita mau hapus yang mana? Kalau mau semuanya, kita klik aja yang ini ya. Ini semua kecuali nih, yang ini yang sedang saya buka kalau ini ya. Oke, saya sisakan ini ETH ya, XAU ya, terus BTC ya. Nih, oke. Sekarang saya hapus semua. Klik ini teman-teman nih, klik. Oke, ini 9 item mau saya hapus ya. Kita klik. Nah, udah tinggal segini tuh teman-teman ya. Sudah berkurang. Nah, sekarang bagaimana cara nambahnya? Cara nambah gampang, tinggal klik aja ini. Sekarang ada 4 ya, 1 2 3 4 ya. Kita klik plus. Plus. Nah, kita tinggal pilih mau forex, mau crypto, mau indicate, metal ya. Misalnya forex nih ya, per mata uang. Nah, saya mau tambahin apa nih? Ini aja yang paling depan atasnya nih ya. Ini tinggal kita klik aja, ini langsung otomatis masuk. Tadi kan ada 4 ya. Sekarang 5, 6, 7. Saya klik-klik aja nih yang mana aja, 8 misalnya ya. 9, 10. Nah, kita lihat kembali nih sekarang, berarti ada 10 sekarang tuh ya teman-teman ya. Ini ada 10 sekarang pairnya ya. Juga kita mau nambahin sekarang, saya mau nambahin di metal nih misalnya ya. Metal ada apa aja nih? Oh, tinggal XAUUSD, kita tinggal klik aja nih SAG, klik oke. Ya. Terus di energi hanya ada ini ya, atau di yang banyak tuh di kripto juga banyak nih ya. Saya tambahin ini, tinggal kita klik aja nih teman-teman. Saya mau tambah atom nih, klik atom, langsung masuk dia ya. Mau tambah dash, klik dash. Mau tambah doge, klik doge. Sekarang kita balik lagi ke sini ya. Kita balik lagi. Nah, ini udah ada di sini teman-teman nih, yang tadi ya tuh doge ya. Teman-teman bisa lihat nih ya, doge, dash, atom udah masuk semua nih ya. Ini yang bisa siap kita perdagangkan ya. Kita siap untuk perdagangkan. Nah, sekarang kita balik ke menu awal. Kita klik sini. Nah, ini udah banyak nih teman-teman ya, udah banyak lagi. Nah, yang kedua ini teman-teman nih ya, ini grafiknya. Ini kita klik ini grafiknya, candlesticknya ya. Atau teman bisa lihat nih, ini candlesticknya tuh ya. Ini apa? Ini adalah indikatornya. Kalau indikatornya di sini teman-teman nih ya. Kita bisa rubah nih. Ini kita klik ini tanda kayak diferensial ya. Ini, nah ini pakai oscillator kalau saya biasanya ya. Cara nambahnya tinggal kita klik nih. Mau nambah di main chart atau di indikator Windows di bawah. Yang main chart misalnya ya, saya tambah. Saya balik dulu. Ini main chartnya kan masih kosong nih ya. Sekarang kita klik ini, kita klik main chart nih, klik oke. Kita mau tambah apa? Misalnya saya mau tambah Bollinger Band nih, klik oke. Bollinger Band warnanya ini ya, warnanya kita bisa rubah terserah ya.
levelnya juga bisa terubah. Kalau sudah oke, tinggal klik dan kita kembali ke chat ya teman-teman. Kita klik sini, kita kembali. Nah ini sudah ada teman-teman ya, ini sudah ada Bollinger Band-nya nih. Sama juga kalau kita menambah untuk indikator di bawah sini nih, kita ganti misalnya ini oscillator ya. Kita klik ini, indikatornya ini, yang ininya nih kita klik nih. Oke, kita mau tambahin apa? Ini standar deviasi misalnya. Oke, ini warna biru ya di bawah nih, dan kita klik dan kita kembali. Nah ini sudah ada tuh ya, tadinya kan cuma satu nih ya teman-teman ya, cuma ada oscillator aja nih. Sekarang sudah ada nih yang ini ya, MA ini tadi ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah sekarang yang ini dulu nih, ini ya teman-teman ya. Ini adalah ini kita ya, modal kita sekarang nih. Nah saya ada sekarang segini, ini modal yang sekarang saya lagi nggak trading teman-teman ya, seperti ini. Terus kemudian yang ini teman-teman nih, oh kalau ini nih plus nih ya, plus ini hanya untuk kita klik aja nih, kita klik, saya klik. Nah ini hanya untuk menunjukkan ini aja nih, posisi saat ini, harganya, dan juga waktunya nih. Tinggal kita garis tarik di sini nih ya, pertemuannya antara ini sama ini nih ya. Ini detiknya kita geser-geser aja nih tuh ya, kita hanya pengen tahu posisinya berapa, ini waktunya kapan, terus juga ini ya teman-teman ya, waktunya kapan nih ya, ini dan harganya berapa ya. Kalau kita mau hilangkan ini lagi, tinggal kita klik lagi ininya nih, plusnya nih akan berubah nih bentuknya, klik. Nah udah hilang. Terus kita sekarang mau ngilangin ini dulu nih teman-teman ya, ini biar nggak terlalu rame nih ya, indikatornya kita mau hilangin, tinggal klik aja ini lagi teman-teman, klik ya. Udah klik tempat sampah ini aja nih, klik tempat sampah. Nah yang mana mau kita hilangin, standar deviasi tadi ya, standar deviasi sama Bollinger Band mau hilangin. Oke, udah klik ini nih, ini dua item mau kita hilangin, klik sampah lagi nih, ranjang sampah. Nah udah, kita kembali, dia sudah bersih ya. Nah sekarang ini teman-teman nih ya, kalau ini sih ini pair nih ya, ini pair mata uangnya, ini terakhir nanti yang ini ya, ini pair mata uang. Tinggal kita klik, ini kita mau pilih yang mana nih ya. Sekarang kan GBP CAD nih ya, di time frame M15. Kita misalnya saya mau ETH nih, yang ini tinggal kita klik aja ETH, dia akan berubah dia ya. Ini jadi ini adalah kita pilih pair mata uangnya atau pair komoditinya ya, yang kita mau tradingkan. Oke, terus kemudian ini kita untuk ambil posisi nih. Misalnya teman-teman sudah mengambil posisi buy atau sell, kita tinggal klik ini ya. Setelah dipertimbangkan, oh saya mengambil posisi sell, setelah technical analysis ya, fundamental analysis dan lain-lain sebagainya, kita mengambil posisi, kita klik ini. Klik ini, nah ini tinggal kita sell atau buy. Saat kita klik ini, dia ambil posisi dan kita udah mulai trading ya. Saya kan belum trading ini, jadi saya nggak akan klik ini ya. Oke, kita kembali ya. Nah sekarang yang terakhir yang ini yang paling banyak juga fitur di sini ya. Ini tuh sama aja dengan kita klik di sini. Kalau kita klik ini, saya klik ini ya teman-teman ya. Klik di mana aja nih ya, klik apa? Klik di layar, kita klik. Nah akan keluar ini ya, akan keluar ini ya, ini sama nih ya, ada segitiga bundaran sama kotak nih ya, ini sama dan ini fungsinya nih ya. Nah di sini ini time frame-nya teman-teman nih sampai ini mulai M1 menit pertama, menit kedua, menit 15 per 15 menit per 30 menit, H1 ya, H1 ini per 1 jam, per 4 jam, ini per hari, per week. Jadi apa yang ada di sini ya kita bisa lihat nih. Sekarang misalnya sekarang kan per 15 nih, M15, kita lihat di sini teman-teman. Berarti ini per 15 menit nih semua candlesticknya ini. Saya mau lihat per jam nih, kita klik aja H1-nya nih. Klik H1. Nah, berarti grafik Australian dollar ya, AUD CAD ini ya. Ini time frame-nya ini per 1 jam. Tiap candlesticknya ini naik turunnya ini biru sama merahnya ini per jam.
Kalau kita mau rubah lagi, kita klik lagi, klik, kita mau rubah nih per hari misalnya nih, kita klik per hari. Nah ini grafik per harinya dia seperti ini ya. Jadi artinya setiap garis merah ini atau garis biru ini adalah per hari dia ya, per satu hari. Sama juga kita bisa klik per minggu atau per bulan ya. Sini ada tambah, ada plus juga, ada ini juga, ada diferensial juga di sini ya. Jadi nambah apa indikator ya. Oke, nah sekarang satu lagi, bagaimana cara menggambar teman-teman ya. Cara nambah gambar di sini kalau kita mau kasih apa aja ya. Misalnya nih ya, kita bisa klik di sini atau kita bisa klik ini teman-teman ya. Klik ini, saya klik ini. Nah ini cara gambar nih teman-teman ya. Cara gambar nih, ini yang sudah ada saya di gambar saya nih ya. Ini saya mau tambahin nih, tambahin misalnya ini saya mau tambahin ini, tinggal klik aja, klik ini. Oke, tinggal kita taruh titik di mana awalnya, kita klik di mana aja nih ya teman-teman. Saya mau, misalnya saya mau gambar, klik, kita klik. Nah ini kan ada titik nih ya, dari titik ini kita tarik. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Kita mau tambah lagi, kita klik ini lagi, kita klik plus. Kita mau apa, misalnya saya mau tambah ini Fibonacci retracement nih ya, gambar Fibonacci, kita klik. Nah kita klik di mana titik awalnya. Kalau kita udah tahu ini teman-teman, udah paham misalnya ya tentang Fibonacci retracement, tinggal klik. Ada beberapa video saya juga bagaimana cara menggunakan Fibonacci di teman-teman bisa lihat di playlist saya, ada trading and crypto ya. Ini channel gado-gado teman-teman ya, tapi ada yang trading and crypto. Di situ sudah banyak cara menggunakan Fibonacci ya, indikator. Kita klik aja sini ya, ini udah ada nih teman-teman ya, tinggal kita tarik. Nah ini seperti ini teman-teman nih hasilnya nih ya, kita tarik. Nah ini saya belum menggunakannya, ini hanya cara menggunakannya aja, cara menggambar aja ya. Oke, nah ini sudah ada Fibonacci. Sekarang kita klik lagi indikator lainnya. Apa, kita klik plus. Misalnya yang mana nih? Nah ini misalnya ini teman-teman nih ya, Gain Grid. Kita klik di sini, kita, nah udah ini tuh teman-teman bisa lihat tuh ya, seperti itu ini ya. Ininya kita ingin tambah lagi aja teman-teman ya. Misalnya teman-teman, maksudnya bukan tambah lagi, kita mau menggambar lah ya, menggambar apa aja itu teman-teman silahkan. Nah ini misalnya nih ya, kita klik di salah satunya, kita gambar tuh ya. Nah bagaimana cara menghapusnya semua ini kalau sudah selesai ya, tinggal klik aja ini lagi, klik ini ada keranjang sampah nih, kita klik keranjang sampahnya. Kita mau hapus yang mana? Saya mau hapus semua deh, hapus aja semuanya teman-teman. Kita klik ini kalau semuanya. Kalau mau satu-satu klik ini aja, 1 2 3 bisa ya. Tapi kalau mau klik semua langsung hapus, saya klik ini semuanya nih, klik ini semua udah oke. Tinggal klik keranjang, kita kembali, dia sudah bersih nih ya. Nah semudah itu teman-teman ya, itu semudah itu, dan itu sangat bermanfaat ya kalau teman-teman tahu cara menggunakannya ya. Kalau teman-teman mulai trading, saya biasa trading sih di OctaFX teman-teman ya. Jadi linknya ada di bawah kalau teman-teman bergabung sih ya. Nah ini caranya. Nah ini salah satu teman-teman, kalau nih teman-teman, ini grafik ini juga baru ketemu saya ya, setelah sekian trading berapa lama nih. Ini sorry, ini teman-teman ya, ini saya mau geser grafik ini ke kanan supaya ke kiri ya, supaya space di sebelah sininya agak luas nih ya. Tapi tidak bisa teman-teman nih, tuh mentok di sini ya, di terakhir ini ya. Nah bagaimana cara supaya ini bisa geser sampai ke sini ya, jadi ada space ya untuk kita menggambar ya. Ini caranya gampang, ini juga saya baru ketemu ya, saya kemarin kadang bisa kadang enggak ya. Saya pikir kenapa ya, ternyata cuma gini ya teman-teman ya. Di layar ini kita ketuk, terus kita tahan lama, nggak lama, 2 detik aja ya. Kita ketuk nih ya, saya ketuk ya, saya sentuh layarnya, terus saya tahan 2 detik nih ya.
saya sentuh, saya tahan 2 detik. Nah nih tuh, ini ada muncul garis ini kan ya, tadi kan nggak ada teman-teman. Sekarang bisa saya tarik nih ke sini nih saya tarik nih. Nah ini udah bisa ke sini, dia udah bisa geser. Jadi kita bisa gambar di daerah sini teman-teman ya. Saya lama ketemunya ini, kenapa bisa, caranya gimana, ternyata seperti itu ya. Cara kuncinya gimana teman-teman, tinggal kita geser balik lagi, terus kita ketuk aja sekali. Nanti ini garis ini garis tipis-tipis kecil nih ya, yang ini nih, yang garis putus-putus nih ya, ini akan hilang nih. Saya ketuk nih, klik ya, klik, nah hilang dia. Nah kalau udah hilang, kita nggak bisa geser lagi nih. Oh mentok, udah mentok. Ini saya geser udah mentok ke sini ya, udah nggak bisa ke kiri lagi. Kita mau gambar lagi, kita mau iniin, tambahin ya, biar bisa ini bisa ke kiri nih. Tinggal kita sentuh, tahan lama 2 detik ya. Saya sentuh nih 2 detik, garisnya muncul lagi nanti. Nah tuh, ini baru bisa kita geser ke kiri nih. Tuh sekarang udah bisa kita geser. Ini ada space lagi di sini ya untuk gambar. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini juga baru ketemu saya setelah sekian lama saya trading. Ini gimana caranya, berapa kali, kadang bisa kadang enggak. Ternyata kita tahan dulu ya, kita sentuh terus kita tahan layarnya sekitar 2 detik, dia akan bisa. Setelah muncul garis ini, dia baru bisa ini ya teman-teman ya, baru bisa ini geser-geser nih ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Satu hal saya ingatkan, kalau mau trading gunakan uang ini teman-teman ya, gunakan uang dingin ya. Karena trading itu fluktuatif banget ya, volatility-nya tinggi. Kita bisa profit sewaktu-waktu, kita bisa juga loss sewaktu-waktu ya. Jadi gunakan uang jajan aja ya, uang kopi ya. Jadi seandainya pun profit Anda bersyukur, tapi pun kalaupun loss Anda tidak terlalu pusing ya. Satu hal ya, untuk trading resiko masing-masing teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mutusin sendiri ya, profitnya untuk teman-teman, lossnya pun teman-teman yang menanggungnya ya. Itu trading. Oke teman-teman, itu aja sharingnya kali ini, cara menggunakan MetaTrader 4 ya, sehingga teman-teman lebih mudah untuk trading. Semoga bermanfaat, sukses selalu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih.